Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bab 1 tentang pola bilangan, dimana nanti kita akan belajar tentang pola barisan konfigurasi objek, kemudian pola dan suku-suku barisan bilangan, kemudian barisan dan deret aritmetika, serta barisan dan deret geometri. Ayo kita siapkan kelengkapan untuk belajarnya. Kita yang pertama akan mulai dengan pola konfigurasi objek, dimana kita akan belajar tentang pengertian pola barisan bilangan, kemudian barisan bilangan khusus dan polanya. Kita lihat di sini ada sebuah gambar susunan kartu bridge di sini. Ini membentuk pola bilangan. Berikutnya kita mulai dengan pengertian pola barisan bilangan. Perhatikan di gambar ini ada pola batang-batang korek api. Nah, di sini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk pola. Nah, ini yang pola yang pertama ini, kalau dihitung banyaknya batang korek api ada 3. Kemudian pola berikutnya ada 5, kemudian ada 7 dan ada 9. Banyaknya batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Nah, inilah salah satu contoh barisan bilangan. Jadi barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Anak-anakku, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang barisan bilangan khusus dan polanya. Kita lihat di sini barisan bilangan asli. Kita sudah sama-sama tahu bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sini kita lihat di pola yang pertama ini nokta besar ini ada 1 nokta, 1, kemudian berikutnya 2 nokta, kemudian 3 nokta. Nah, jadi dengan demikian ini membentuk pola. Nah, pola ini karena ini berupa angka maka disebut dengan pola barisan bilangan asli. Jadi pola yang pertama 1, pola yang kedua itu 1 ditambah 1, kemudian pola yang ketiga 2 ditambah 1, kemudian 3 ditambah 1, 4 ditambah 1, 5 ditambah 1, sehingga barisan bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian berikutnya kita sudah mengenal barisan bilangan ganjil. Nah, ini berbentuk pola teratur. Nah, ini kita lihat yang pertama polanya menunjukkan angka 1, kemudian pola yang kedua menunjukkan angka 3 dan seterusnya, sehingga barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Sekarang kita akan lanjut ke barisan bilangan genap. Pola barisan bilangan genap ini bisa dipolakan seperti ini: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalian perhatikan di sini. Nah, ini nokta besarnya ada 2, ini nokta berikutnya ada 4, sehingga menunjukkan angka-angka atau bilangan-bilangan. Kemudian yang ketiga berikutnya ini barisan bilangan segitiga. Polanya seperti ini, barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15. Nah, kita lihat sini. Nah, ini pola pertama 1, kemudian pola yang kedua 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 ditambah 3, 2 ditambah 3. Kemudian pola berikutnya ini sedemikian sehingga membentuk keteraturan. Kemudian barisan bilangan persegi panjang. Ini bisa kita lihat contoh pola barisan persegi panjang. Mulai dengan nokta 2, kemudian ada nokta ada
kemudian ini ada 12. Kalau lihat perhatikan ini berbentuk persegi panjang ya. Nah ini bentuk persegi panjang ya. Ini juga sama berbentuk persegi panjang. Nah inilah yang disebut dengan barisan bilangan persegi panjang. Jadi mulai dari 2, 6, 12, 20. Nah kita perhatikan ini ya, ini teratur ya. Ini ditambah berapa nih? Tambah 4 ya. Kemudian ini ke sini ditambah 6 ya. Kemudian ini ke sini ditambah berapa ini? 8. Jadi ini berpola. Jadi pertama tambah 4, tambah 6, tambah 8 untuk mendapatkan suku berikutnya. Kemudian berikutnya adalah barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, dan seterusnya. Berikutnya barisan bilangan segitiga pascal. Nah ini perhatikan barisan bilangan segitiga pascal ini ya, bisa dilihat di sini. Pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Jadi yang pertama ini baris pertama 1, baris kedua 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1, baris keempat 1, 3, 3, 1. Nah, kita perhatikan ini ini 2 ini didapat dari 1 tambah 1, kemudian 3 ini dapat dari 1 tambah 2 jadi 3, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan barisan bilangan segitiga pascal. Nah, berikutnya kita mulai dengan sebuah contoh. Perhatikan pola noktah berikut ini. Kita perhatikan di sini ada noktah 1, kemudian ada noktah 4, kemudian pola yang berikutnya ada berapa ini? 7, dan seterusnya. Nah, ini ada pertanyaan berapa noktah pada pola ke-18. Nah, kita bisa cari pola gambar ke-1 itu 1, pola gambar ke-2 itu 4, pola gambar ke-3 itu 7, kemudian pola gambar ke-4 itu 10. Dari pola teras maka bisa kita cari polanya. Nah ini berarti dari sini ke sini ditambah 3 ya. Nah, kemudian dari ini ke sini juga ditambah 3. Dari 7 ke sini ditambah 3. Maka ini membentuk pola, sehingga kita bisa mencari pola ke-18. Jadi banyak noktah pada pola ke-18 adalah 52. Nah, dari mana caranya bisa seperti ini? Berikutnya pola dan suku barisan bilangan. Kita akan mempelajari pengertian barisan bilangan, kemudian beberapa contoh aturan bilangan, kemudian menentukan rumus suku PM. Nah ini pengertian barisan bilangan. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. Ini ada 4 suku. Nah ini disebut dengan suku pertama. Nah ini disebut dengan suku pertama, disimbolkan nah ini dengan U1. Kemudian ini suku kedua, nah disimbolkan dengan U2. Suku ketiga ini 5, suku ketiga U3. Kemudian ini suku keempat U4. Atau kalau nanti banyak tinggal dihitung aja, misalkan sukunya ada N sekian, berarti suku ke N. Kemudian yang B ini ada barisan bilangan. Ini ada berapa suku, tinggal hitung saja nih. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku ke-5, berarti memiliki 5 suku. Maka ini angka 2 ini disebut dengan suku ke-1, angka 4 ini disebut dengan suku kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan kalau menemukan barisan bilangan seperti ini, sampai ada titik 3 itu berarti banyak suku tak terhingga.
1, U2, U3, U4 terus saja sampai suku ke N. Itulah pengertian barisan bilangan dengan nama-namanya. Yang ini disebut dengan suku, kemudian ini suku kedua, suku ke satu, suku kedua, dan juga sama suku ke satu, suku kedua. Jadi bilangan itu letaknya di awal, itu disebut dengan suku pertama, kemudian berikutnya suku kedua, dan seterusnya. Kita akan lanjut dengan beberapa contoh aturan barisan bilangan. Kemudian yang pertama ini barisan dengan aturan ditambah, barisan bertingkat 1 namanya. 1 ini suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5, U1, 1, U3, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5. Nah, ini berbentuk pola, ini aturannya berarti ditambah 2 tiap sukunya. Kemudian barisan bertingkat 2, ini bisa kita lihat 0 ke 1 ditambah 1, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Kemudian dari tingkat 1 ini semuanya sama, tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini disebut dengan barisan bertingkat 2. Kemudian ada barisan bertingkat 3. Untuk bisa menemukannya ini agak sedikit rumit. Nah, ini kamu harus perhatikan 0 ke 1 ditambah 1, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6, 3 ke 8 ya, ditambah 5, dan seterusnya. Nah, ini teratur. Nah, keteraturan ini bertingkat 3. Nah, jadi barisannya adalah 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 8, 18, 35. Aturannya seperti ini. Ini disebut dengan barisan bertingkat 3. Demikian anak-anak untuk materi hari ini. Sebelum diakhiri, kita lihat dulu tugas yang sudah Bapak berikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang ayo kita berlatih di buku paket. Nah, ini ada satu soal, misalkan ini tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Nomor A ini ya, 1 ke 3, kamu lihat sini 1. Nah, ini 1 ke 3 berarti ini ditambah 2, kemudian ini kita ditambah 2, berarti ini aturannya suku pertama 1, suku keduanya 2, itu ditambah, setiap sukunya ditambah 2 ya. Nah, berarti tinggal dicari aja ini 3 bilangan berikutnya. 7 tambah 2 jadi 9, kemudian 9 tambah 2 jadi 11, kemudian 11 tambah 2 berarti jadi 13. Nah, ini caranya seperti itu ya untuk mengerjakan soal. Kemudian yang nomor ini juga sama, 100. Nah, ini ke 95 berarti dikurangi 5 ya, aturannya dikurangi 5. Nah, 3 suku berikutnya berarti ini 85 dikurangi 5, berarti tinggal tuliskan aja oleh kalian 80 ya. Terus suku berikutnya. Nah, seperti itulah caranya untuk mengerjakan tugas pada pertemuan pertama. Semoga kalian tidak mendapat kesulitan dan tetap mau belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja kita harus tetap belajar.